Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emma Kronur Saman Bahaki dengan NIM 245111070. Dalam video ini, saya akan membahas tentang keselamatan dalam lalu lintas dengan pembahasan hubungan antara komponen sistem transportasi, terutama pengguna jalan dan kondisi jalan terhadap tingkat kecelakaan dan keselamatan lalu lintas. Pembahasan ini diambil dari penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan volume 12 nomor 1 tahun 2025 dengan judul Analisis Lokasi Rawan Kecelakaan pada Jalan dengan Medan Datar dan Bukit, karya Suprapto Hadi dan tim dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan serta Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, menurut data Kementerian PUPR tahun 2021, jalan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan medan datar, berbukit, dan pegunungan. Namun, apapun medannya, fungsi utama jalan yaitu sebagai akses penghubung antara wilayah yang mendukung mobilitas masyarakat. Sayangnya, peningkatan aktivitas di jalan justru diiringi peningkatan kecelakaan. Menurut data pada tahun 2022, angka kecelakaan lalu lintas meningkat hingga 33% dibanding tahun sebelumnya, dengan total korban mencapai 204.447 orang. Kecelakaan ini tidak hanya terjadi di jalan pegunungan yang curam, tapi juga di jalan datar perkotaan yang seharusnya lebih aman. Contohnya, di Kota Semarang, Jalan Prof. Hamka yang memiliki topografi berbukit dan Jalan Siliwangi yang datar, keduanya memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Menurut laporan HAK tahun 2024 di detik.com, di Jalan Prof. Hamka pernah terjadi kecelakaan truk lembrong yang menewaskan 2 orang, sedangkan Yusuf dan Khairina tahun 2022 di kompas.com mencatat kecelakaan maut di Jalan Siliwangi yang menewaskan 1 orang pengendara. Dengan melihat tingginya angka kecelakaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kecelakaan dan menentukan lokasi rawan blank spot dan pada 2 sisi jalan berbeda, yaitu datar dan berbukit. Penelitian menggunakan 3 metode utama. Yang pertama adalah EAN, Equivalent Accident Number, dan UCL, Upper Control Limit, untuk menentukan titik-titik dengan frekuensi kecelakaan tertinggi. Yang kedua, HIRARC, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control, untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai tingkat risikonya. Data kecelakaan ini diambil dari tahun 2019 hingga 2023, diperoleh dari instansi keselamatan jalan di Kota Semarang. Lalu dibandingkan dengan hasil inspeksi lapangan untuk melihat kondisi fisik jalan dan kelengkapannya. Hasil menunjukkan bahwa di Jalan Prof. Hamka, Medan Bukit, titik rawan ada di STA 60+700 dan STA 91+000. Dan juga di Jalan Siliwangi, Medan Datar, titik rawan ada di STA 18+1+900 dan STA 50+600. Dari data tahun 2019 hingga 2023, tercatat 72 kecelakaan di Jalan Prof. Hamka dan 100 kecelakaan di Jalan Siliwangi. Faktor utama penyebab adalah kurangnya kewaspadaan pengemudi, disusul kecepatan tinggi, remblong, dan pandangan yang terbatas. Kecelakaan di Jalan Prof. Hamka umumnya terjadi di turunan tajam, sedangkan di Jalan Siliwangi banyak terjadi akibat marka jalan yang pudar dan rambu lalu lintas yang tertutup oleh pepohonan. Berdasarkan metode hierarchy, ditentukan hasil berikut. STA 6 Prof. Hamka, risiko berbahaya. STA 9 Prof. Hamka, risiko tidak berbahaya. Dan STA 18 dan juga 5 Siliwangi, risiko sangat berbahaya. Untuk menekan angka kecelakaan, peneliti merekomendasikan beberapa langkah. Yang pertama, perbaikan dan pengecekan ulang marka jalan. Yang kedua, pemasangan rambu dan penerangan tambahan di titik-titik rawan. Yang ketiga, pemasangan speed kamera dan CCTV untuk mengawas perilaku pengemudi.
Yang keempat, pembersihan area pandang dan perbaikan permukaan jalan yang rusak dan retak. Yang kelima, edukasi pengemudi agar lebih berhati-hati, terutama di area turunan. Kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pengguna jalan dan kondisi jalan memiliki hubungan erat terhadap keselamatan dalam berlalu lintas, baik di medan datar maupun berbukit. Kelalaian pengemudi tetap menjadi penyebab utama. Keselamatan jalan hanya dapat tercapai jika infrastruktur fisik yang baik diimbangi dengan disiplin dan kewaspadaan pengendara. Dengan kombinasi keduanya, resiko kecelakaan dapat ditekan dan jalan menjadi lebih aman bagi semua pengguna. Baik, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa keselamatan di jalan bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Tetap waspada, patuhi rambu, dan jadilah pengemudi yang peduli. Karena 1 detik kelalaian bisa berarti kehilangan nyawa. What?